Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Karomah dari kelas 2 IAP dengan nomor induk mahasiswa 2017-50-10-93. Dan di sini kita akan belajar bareng ya mengenai filsafat bahasa. Filsafat bahasa sendiri adalah sebuah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat, yakni teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh para filsuf sementara mereka itu dalam perjalanan memahami pengetahuan konseptual. Filsafat bahasa itu terbagi menjadi dua ya. Pertama itu filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Ada beberapa makna tentang definisi bahasa, yakni terbagi menjadi 6. Pertama, bahasa bersifat arbiter. Artinya, bahasa itu diberi secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Nah, contohnya itu sandang. Yang kedua itu bahasa sebagai makna, yakni berdasarkan konsep, ide, dan pikiran. Contohnya itu kayak pulpen. Nah, pulpen kan bermakna sebagai alat untuk menulis ya. Bahasa sebagai alat, yaitu alat untuk membantu komunikasi manusia satu sama lain. Misalnya saya menelepon ayah menggunakan handphone yang ia belikan. Nah, selanjutnya bahasa adalah lambang. Artinya, sistem lambang yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Contohnya, warna biru. Warna biru kan melambangkan kedamaian ya. Bahasa itu bunyi. Artinya apa? Bahasa adalah suatu ucapan, bukanlah tulisan. Contohnya apa? Ya, setiap ucapan manusia termasuk itu bahasa. Ini aku ngucapin sesuatu, ini termasuk bahasa. Terakhir itu bahasa adalah sistem. Artinya hubungan bahasa dengan makna yang bersifat konvensional atau harus tersusun atau juga tersistem agar bisa dipahami. Contohnya, saya sedang menggoreng ikan lala di dapur. Dan catatan, sebuah pernyataan itu dianggap bermakna dan benar jika memang bisa diverifikasi secara empiris sesuai dengan logika. Jadi, paradigma-paradigma seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisis sebuah teks. Lanjut ke analisis bahasa. George Moore adalah seorang filsuf asal Inggris yang merupakan seorang profesor filsafat di Universitas Cambridge, yang merupakan salah satu pendiri dari tradisi analitik dalam filsafat. Menurut George Moore, bahasa adalah sebuah analisis dalam mengartikan sesuatu atas pemahaman manusia. Dalam analisisnya, ia tidak beranggapan bahwa bahasa itu salah atau benar, melainkan bermakna atau tidak. Sebab salah satu konsep analisis bahasa Moore adalah real atau nyata, atomisme logis Bertrand Russell. Nah, siapa sih Bertrand Russell? Bertrand Russell ialah seorang filsuf yang terkenal memiliki kemahiran dalam beberapa bidang, seperti matematika, sastra, juga politik. Nah, atomisme adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi-proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknis analisis logis atau analisis bahasa. Atomisme logik Bertrand Russell ini bertitik tolak dari 3 poin yang merupakan tujuan filsafat. Antara lain yang pertama, mengembangkan seluruh ilmu pengetahuan kepada bahasa yang padat dan sederhana. Yang kedua, menghubungkan logika dan matematika. Dan yang terakhir, tujuan filsafat adalah analisis bahasa, yakni mencari pengetahuan yang benar.
Nah, dia adalah seorang filsuf sekaligus tokoh yang terkenal akan kemahirannya dalam permainan bahasa. Sedangkan language game sendiri merupakan gagasan mengenai keseluruhan proses penggunaan bahasa dari seseorang dan pembelajaran dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Selanjutnya itu kategori mistake Gilbert Trill. Ya, kategori mistake itu kesalahan pengkategorian. Terus siapa sih Gilbert Trill? Gilbert Trill itu adalah seorang filsuf yang mendalami pengkategorian kesalahan bahasa. Oke, selanjutnya John Austin itu seorang ahli filsafat bahasa berkebangsaan Britania Raya. Linguistik fenomenologi itu kayak menganalisis fenomena-fenomena yang sering terjadi pada sebuah bahasa. John Austin membedakannya dalam dua kategori. Yang pertama itu pembeda ucapan bahasa dan yang kedua tindakan bahasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, masih mengganjal di hati, tolong dimaafkan ya teman-teman. Terus terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa